Hai, welcome to Gerobak Usaha KWH. Hai. Kembali lagi ke konten kita, Gerobak Usaha KWH. Kira-kira kita bakal ngapain ya, Kak Gung? Nah, hari ini kita bakal lanjut ke konten selanjutnya yaitu podcast. Mungkin bisa langsung tanya-tanya aja ke kakak. Sebelumnya kakaknya siapa namanya? Mungkin bisa memperkenalkan diri lagi. Halo, perkenalkan nama aku Gia Amanda. Oke, hai semua, kenalin ini narasumber kita, Gia Amanda, atau bisa dipanggil Gia Amanda. Oke, langsung aja kita langsung ke pertanyaannya ya. Oke, kakak boleh cerita nggak sedikit tentang awal mulanya kenapa tertarik terjun ke dalam dunia bisnis khususnya di bidang nails? Ya awal-awalnya itu karena orang tua aku yang nanyain mau buka usaha apa, karena aku udah ada studio di samping rumah. Jadi mama aku nanya mau dibuka usaha apa, jadi aku nyeletus aja, yuk bikin nail art gitu. Berarti pikiran yang spontan gitu Iya, ya? spontan, jadi ya beneran dibikin. Oke, lanjut ya kak. Dulu sempat kepikiran nggak sih kalau usaha ini bakal berkembang sejauh ini atau di luar ekspektasinya kak Amanda? Jujur ini di luar ekspektasi sih, karena aku nggak nyangka bakal sebesar ini. Karena awalnya itu aku cuma nyoba-nyoba aja, dan aku berani aja buat buka nail art. Kalau kita throwback lagi nih Kak, momen apa sih yang menurut kakak jadi titik awal atau turning point buat usaha ini bisa mulai dikenal banyak orang? Titik awalnya itu dari, kan aku awal-awal kan buka nail art ini, jadi aku ajak teman-teman aku buat collab bareng di reels Instagram. Jadi dari sana kan bisa dapet dari viewers Instagram mereka, dan jadi dapat feedback lah untuk nail art aku dari sana sih. Kan sih. Kalau dari kak Gemana sendiri tuh ada gini nggak sih, apa namanya, latar belakang di dunia kecantikan nggak sih? Kenapa jadi bisa suka terjun ke dunia kayak nail art kayak gitu tuh? Iya ada, aku juga sebenarnya aku seorang model, jadi aku suka beauty care gitu-gitu deh jadinya. Kayak lebih ke nail art. Nah, kalau dari kakak nih, siapa aja sih target pasar di usaha kakak ini? Target pasar aku itu anak-anak muda kayak kita, jadi anak kuliahan, SMA, SMP juga boleh. Kalau dari segi nail artnya kakak nih, apa sih segi pemasaran yang paling efektif sejauh ini? Yang paling efektif itu sejauh ini di sosial media, Instagram dan TikTok sih, karena memang aku nge-pushnya di dua sosial media itu. Mungkin boleh sekalian disebutin Instagramnya mungkin. Oh iya, sekalian. Instagramnya Secret Nail Door No Spasi. Tadi kepoin guys ya, nanti di bawah sini. Kakak editor, tolong ya. Oke, lanjut ya. Iya. Seberapa penting sih feedback dari pelanggan terhadap usaha kakak? Feedback customer itu penting banget ya untuk usaha kita, karena dari feedback customer itu bisa mengambil atau mencari customer lain juga. Kalau dari Gemanda ya, gimana sih cara menjaga loyalitas pelanggan selama membuka usaha ini? Menjaga loyalitas pelanggan selama ini aku tetap di kualitasku, aku masih tetap sih dari free snack and drink itu Oh cukup iya. mengambil hati customer gitu, karena free ya. Nah, kalau kita buka usaha udah pasti ada kritik dan saran ya. Gimana sih kakak tuh ngadepin kritik atau komentar negatif terhadap usaha kakak sendiri? Kalau negatif komentar itu yang paling nyakitin nggak ada sih sejauh ini sebenarnya ya. Tapi kalau ada, misalnya aku terbuka sih untuk negatif komentar gitu. Dan yang pastinya aku bakal dengerin dulu, terus aku kasih solusi. Dan yang ketiga itu aku bakal briefing staff. Jadi itu pakai pengalaman untuk kita sih. Sekiranya untuk tahun ke depan nih dari usaha kak Gemanda itu mengharapkan apa untuk tahun selanjutnya ini? Mungkin lebih ke mengupdate dari segi apa gitu? Kedepannya aku pengen banget buka branch baru di daerah-daerah lain, kan ini baru di Sanur ya. Oh ya. Ya aku pengen buka di mungkin daerah Canggu gitu, untuk memperluas branch aku. Oke, kakak ini ada rencana nggak untuk kolaborasi dengan brand-brand eksternal? Aku pengen banget sih kalau ada collaboration gitu.
aku terbuka banget, apalagi yang menguntungkan Secret Nail Door ya. Jadi kita bisa dapat customer baru lagi. Untuk biasanya tuh di store-nya kakak tuh sehari itu bisa handle berapa orang sih paling banyaknya? Paling banyak fullnya itu staff kan 3. Jadi kira-kira 10 sampai 12-an. Lumayan ya. Iya. Lumayan juga sih. Nah, kakak nih pernah nggak kepikiran buat buka kelas nails gitu? Kalau buka kelas nail aku pengen banget, walaupun aku nggak ada basic nails, tapi aku bisa oper itu dan kasih handle ke staff aku yang profesional, jadi bisa buka workshop nail gitu. Kalau dari segi yang kakak kuliah kan nih, gimana sih caranya kakak ngatur waktu dalam prosesnya kakak jalan-jalan lah, sambil kuliah lah? Gimana caranya kakak mengatur waktu itu dengan kerja kakak di Nail seperti itu? Itu karena aku sebagai owner juga cuman merhatiin kerja staff doang, jadi itu lumayan gampang sih, karena jadwal kuliah juga udah ke jadwal kan. Terus jadwal jalan-jalan tuh masih ya sore-sore gitulah. Kalau pagi-pagi aku males bangun. Terus cuman yang paling susah itu untuk atur jadwal kalau tiba-tiba ada model, ada show gitu, karena itu tiba-tiba schedule-nya. Jadi aku masih agak bingung juga sih ngatur schedule. Cuman sejauh ini oke, aman aja. Oke. Menurut kakak basic skill apa yang paling penting untuk dimiliki seorang nail artist? Basic yang paling penting selama aku lihat dari kualitas staff-staff aku, yang pertama itu dari kerapian orang itu sih, kerapian dari staff, karena untuk nails ini kan kita butuh kerapian juga, dan yang kedua itu kebersihan. Jadi kebersihan dari staff itu, karena nails itu masih juga kesehatan, kebersihan dikit itu tuh harus steril banget, dan dari workspace staff itu sendiri juga harus bersih. Oke, lanjut ya. Kalau ada saran nih kak buat pembisnis baru ini, bisnis baru yang pengen buka bisnis nih, kalau dari kakaknya dari segi pengalaman kakak tuh apa sih saran yang bisa kakak sampaikan untuk pembisnis baru? Untuk bisnis baru, saran yang bisa aku kasih itu berani memulai. Bener. Kalau kita nggak berani, kapan ya? Ya. Karena untuk perjalanan kita itu memang dari awal itu masih apa ya, dibilang trial. Jadi untuk di tengah-tengahnya itu kita masih bisa, di jalan tengahnya itu kita masih bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang dari awal. Tuh dengerin tuh para kaum Gen Z. Apa namanya? Intinya itu berani berbuat. Sorry, itu kayak berani mengambil resiko lebih tepatnya. Iya. Tuh. Oke. Selanjutnya kakak boleh nggak kasih tahu price list kakak dari bisnis usaha nails ini? Boleh, nanti aku share ya, nanti diedit aja ya. Ini Iya, ya, di Bisa. sini ya, Ingat ya. di sini ya. Oke guys, mungkin segitu dulu dari podcast kita hari ini. Dari kakak Gemanda juga udah sharing-sharing ke kita. Kita tutup ya, bye-bye. Bye.